Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Sulastri dari Pendidikan Biologi Rombel 3 Universitas Tidar. Saya di sini akan mengajak kalian semua untuk bereksperimen tentang suhu dan kalor. Tapi sebelum kita bereksperimen bersama-sama, sebaiknya kita menyimak dulu ya materi suhu dan kalor. Untuk mengetahui materinya, tonton terus video ini sampai habis. Oke, dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu materi tentang kalor dan suhu. Jadi, kalor sama suhu apa sih bedanya? Apa itu suhu? Apa itu kalor? Untuk tahu jawabannya, yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Tonton terus ya sampai selesai. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah kalor. Kalor atau panas memiliki dua perubahan. Yang pertama adalah perubahan suhu dan yang kedua adalah perubahan wujud, di mana perpindahan kalor dapat melalui tiga cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah radiasi, dan yang ketiga adalah konveksi. Konduksi merupakan perpindahan panas secara merambat dan melalui perantara. Contohnya, ketika kita sedang memanaskan ujung besi, lama-kelamaan besi yang kita pegang akan terasa panas. Yang kedua adalah radiasi, merupakan perpindahan panas tanpa melalui perantara. Contohnya yaitu ketika kita sedang duduk di depan api unggun, maka tubuh kita akan terasa hangat. Yang ketiga adalah konveksi, yang merupakan perpindahan panas secara mengalir dan melalui perantara. Contohnya ketika kita sedang merebus air. Nah, lama-kelamaan ujung panci yang kita pegang akan terasa panas. Karena ketika air mendidih akan mengeluarkan panas dan merambat ke ujung panci. Nah, selanjutnya adalah suhu. Suhu menyatakan derajat panas suatu benda. Jadi, ketika ada kalor, yaitu panas, maka akan dinyatakan derajatnya oleh suhu. Kemudian, alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Ada beberapa jenis termometer. Yang pertama adalah Celcius, yang kedua adalah Reaumur, yang ketiga adalah Fahrenheit, dan yang keempat adalah Kelvin. Dan masing-masing dari termometer memiliki titik beku dan titik didih yang berbeda-beda. Di dalam suhu terdapat sebuah nama, yaitu pemuaian, di mana pemuaian sendiri merupakan proses berubahnya ukuran ketika terjadi perubahan suhu. Pemuaian dibagi menjadi tiga. Yang pertama pada zat padat, pada zat cair, dan pada gas. Untuk pemuaian pada zat padat dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu panjang, luas, dan volume. Nah, yang akan kita gunakan sebagai eksperimen adalah pemuaian pada volume. Untuk pemuaian pada zat cair dan zat gas hanya terdapat pemuaian terhadap volume. Oke, karena kita akan bereksperimen tentang pemuaian volume, maka kita akan mengulas sedikit tentang pemuaian volume. Jadi, pemuaian volume merupakan bertambahnya ukuran ruang atau volume pada suatu benda atau zat akibat adanya perubahan suhu. Dan faktor yang mempengaruhi pemuaian volume adalah perubahan suhu atau yang biasa kita sebut dengan delta T dan koefisien thermal ruang atau bisa disebut dengan gamma. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama kita butuh balon. Kita hanya butuh satu balon saja ya teman-teman. Yang kedua adalah air yang mendidih. Ini airnya belum mendidih ya, nanti kita akan panaskan hingga airnya mendidih. Dan bahan yang ketiga adalah botol gelas. Terserah ya ukurannya, boleh kecil atau besar, dan gak harus kokopan dan dari marjan. Untuk langkah yang pertama, kita memanaskan air hingga air mendidih ya teman-teman. A few moments later.
sekarang saatnya kita untuk bereksperimen. Jadi ini ada balon, terus ada botol, terus ada air yang masih mendidih, dan ini ada asap-asap. Terus pertama kita akan memasukkan balon ke dalam botol. Seperti ini. Jika sudah, kita akan masukkan botol ini ke dalam air yang mendidih. Oke, tunggu sampai ada perubahan. Bisa dilihat teman-teman, ini balonnya mulai bergerak-gerak. Seperti yang kita tahu bahwa udara merupakan partikel yang bergerak cukup bebas, sehingga bisa kita bayangkan di dalam botol tersebut terdapat sejumlah partikel udara dengan jumlah tertentu yang bergerak dengan cukup bebas. Pada zat cair, jarak antar molekul lebih renggang dari molekul zat padat, namun molekul akan bergerak lebih cepat dan menjauh satu sama lain jika dipanaskan. Maka, zat cair pun juga memuai ketika dipanaskan, karena partikel udara memperoleh energi tambahan dari air, yaitu berupa energi kinetik. Energi inilah yang membuat masing-masing partikel udara di dalam botol bergerak lebih cepat, sehingga yang sebelumnya cukup untuk partikel menjadi tidak cukup lagi. Partikel udara dan energi kinetik akan menekan udara luar dan balon akan mengembang. Sudah berdiri, selanjutnya kita akan angkat botol ini dari airnya ya. Oke, setelah kita angkat, kita akan lihat apa yang terjadi pada balon ini. Apa akan tetap seperti ini atau akan berubah? Setelah kita mengangkat botol dari air panas dan meletakkan pada suhu normal, maka lama-kelamaan balon mulai mengempes kembali ke keadaan semula. Hal itu disebabkan karena perubahan suhu dari panas menjadi suhu normal. Jadi, pemuaian disebabkan oleh faktor perubahan suhu atau delta T dan koefisien termal ruang.